Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani Kribo. Hari ini kita ada sebuah TWS dari Padmed nih ya, kebalik boxnya. Ya udahlah ya. Ini namanya Pamu Z1. Bungunya mana? Nah itu sayangnya nggak ada bungunya, jadi kita cuma ada pakmunya nih. Nah ini tuh udah dual microphone, active noise cancellation dan low latency. Bakal worth it atau enggak? Kita lihat aja. Oke, sebelum kita mulai videonya, saya mengucapkan terima kasih dulu untuk Padmed yang sudah mengirimkan TWS ini untuk kita review. Kalau untuk harga nih, saya sempat nemu sih di toko ijo. Jadi Pamu Z1 ini itu harganya 1,1. Kalau buat yang Pamu Z1 Lite-nya, yang kalau nggak salah itu bedanya nggak ada ANC-nya, dia di 750.000. Tapi bukan official store ya. Kalau untuk di website Padmed-nya sendiri itu harganya $99, tapi saya sempat lihat tuh lagi dicoret gitu jadi $69 aja. Di dalam boxnya yang berwarna putih ini dapat apa aja? Yang pasti dapat case-nya dan sepasang earbuds-nya. Untuk ngecasnya udah dapat kabel USB-A ke tipe C. Untuk extra ear tips udah dapat 4 nih dengan ukuran yang berbeda. Yang pasti juga dapat manual serta garansinya. Dapat juga nih pouchnya, ada tulisan Pamu dan ada tulisan juga nih carry and protect your earbuds. Oke, kita ke build quality-nya nih. Kalau saya rasa sih di tangan nih langsung kerasa plastiknya sih memang nggak tebel-tebel amat, tapi nggak yang tipis juga. Jadi ya masih bisa dibilang agak sesuai harganya lah. Walaupun memang untuk ditutup case-nya ini ketika ditutup gitu dia masih kerasa ada goyang-goyang. Nah kalau kita shake, masih ada sih bunyi tapi dikit, jadi earbudsnya udah lumayan aman kok kalau di dalam case-nya. Untuk earbudsnya sendiri dia sama, udah kokoh juga. Nah kalau untuk pilihan warna nih, untuk si case-nya sendiri itu ada 4 warna. Cuman dia bisa two-tone gitu, jadi di tengah-tengahnya ini ada yang namanya belt. Dan ini tuh bisa diganti-ganti sesuai dengan yang kalian mau. Jadi misalkan kalau saya lihat di website ya, kalau pada saat kalian beli itu dapat juga belt tambahan 3. Saya kurang tahu sih kalau yang di toko ijo langsung dapat beltnya juga apa enggak. Ya mending tanyain dulu kalau emang tertarik. Tapi yang dikirimin ke kita udah dikasih juga nih. Ada 3 belt ekstra. Kelihatan ya, di depan case-nya ada tulisan Pamu. Nah, di sini nih untuk bagian beltnya. Dan cara bukanya gampang kok. Jadi kalian tuh kalau saya nih bukanya tuh sisi-sisinya dulu yang saya tarik, terus saya tarik dari bawah. Soalnya yang menahan itu ada di bagian tengah di depan dan di belakang. Untuk pasangnya juga gampang kok. Pastikan dulu yang di tengah kalian udah masukin atas dan bawahnya, baru kalian tinggal pasin yang di sisi-sisinya. Ya memang sih pengalaman saya juga pertama kali waktu mau nyobain ganti tuh kayak nih bakal patah nggak ya, karena agak-agak tipis gitu. Tapi setelah terbiasa lumayan gampang kok. Oh ya, kalau untuk port tipe C-nya itu ada di bagian bawah. Nah kalau yang di samping ini nih ada yang transparan gitu, ada tulisan Pamu. Ini tuh lampu indikator dan ketika dia sedang ngecas gitu dia akan nyala kelap-kelip. Atau ketika kalian baru masukin earbuds-nya nih misalkan, dia akan nyala gitu dengan berwarna putih. Cakep, serius, unik aja nih. Buat saya pertama kali lihat TWS yang ada lampu indikatornya kayak gini. Sekarang kita ke desain earbuds-nya. Waktu pertama kali saya lihat langsung yang terpikirkan tuh kayak Ugreen Hi-Tune X5. Jadi dia tuh agak tebel di bagian bodinya. Cuman ini lebih tipis sih. Dan dia juga lebar. Nah di bagian sini nih untuk si touch sensornya yang ada di tulisan Pamunya. Untuk lampu indikator ada di bagian atas dan magnet konektor di bagian bawah. Untuk pilihan warna dia akan mengikuti case-nya cuman jadi kayak two tone color gitu. Nah kalau yang black gini dia jadi ada warna kuningnya. Untuk berat per earbuds-nya itu 5,7 atau 5,8 gram gitu. Dan kalau berat total itu kira-kira di 52 gram. Untuk eartipnya sendiri memang dia agak tebel. Tapi ketika saya pakai nggak ada kok kerasa yang ya kagok atau yang nggak nyaman gitu. Dia tetap bisa duduk dengan baik di telinga saya. Dalam arti dia nggak gampang lepas. Bahkan setelah saya pakai berjam-jam pun masih nyaman. Dan dia juga udah IPX4, jadi ketika lagi keringatan gitu nggak akan apa-apa. Tapi tetap ya, kalau kalian misalkan buat olahraga ekstrim, saya sih kurang menyarankan. Ya sekedar jogging atau nge-gym masih bisa sih sepertinya. Karena saya udah nyobain ketika saya geleng-geleng atau headbang atau bahkan lompat-lompat gitu atau lari-lari kecil saya juga nyobain, dia masih nahan di telinga. Nah untuk passive noise isolation saya bilang sih cukup baik. Tapi kan dia udah ada hybrid active noise cancellation yang diklaim bisa mengurangi noise sampai 40 decibel. Oke, saya cobain kan waktu itu saya pakai terus saya jalan-jalan ke minimarket. Ya, memang untuk suara kulkas yang biasanya di minimarket di bagian yang minuman-minuman dingin tuh, itu memang dia ketutup dengan baik.
Cuman tetap ya ketika lagi ada orang ngobrol, dia di jarak 3-4 meter dari saya aja itu dia masih masuk dengan ya cukup jelas gitu. Jadi saya bisa dengar dia sedang ngomongin apa. Tapi memang saya nggak sambil play musik ya, saya hanya tes ANC-nya aja. Dan juga nih waktu itu kebetulan si kulkas yang untuk es krimnya itu kebetulan lagi diserut gitu esnya, dan itu suaranya masuk banget. Bahkan kalau kita bicara untuk transparent hearingnya, ketika saya lagi aktifkan untuk saya mau bayar nih, ceritanya saya beli minuman. Ketika saya ke kasa saya masih bisa mendengar sebenarnya ya si mbak-mbaknya ngomong apa dan saya harus bayar berapa. Tapi si suara serut esnya itu justru lebih masuk padahal jaraknya udah jauh dari saya. Ya mungkin memang untuk transparent hearingnya dia kayak memperkuat suara gitu ya. Dan juga tetap ya untuk transparent hearing kerasa kalau itu robotik gitu. Jadi kita kerasa bahwa ini tuh dari mikrofon TWS. Kalau kita balik lagi untuk ANC-nya nih, ya saya sih nggak bisa bilang sampai benar-benar 40 desibel, tapi saya bisa bilang dia cukup baik. Intinya untuk ANC-nya nggak jelek, tapi ya nggak bagus-bagus amat. Masih disesuai untuk harganya. Langsung aja deh kita lihat tesnya. ANC off. ANC on. Audio pass-through on. ANC off. ANC on. Audio pass-through on. Kalau kita ngomongin mikrofon, untuk Pamo Z1 ini dia sudah menggunakan double microphone yang juga sudah menggunakan ANC yang seharusnya dia bisa menahan suara sekitar kita ketika kita sedang menggunakan mikrofonnya. Jadi ya bisa dibilang menangkap suara kita itu menjadi crystal clear. Ya langsung aja deh kita cobain. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Pamo Z1. Tapi ini masih dalam keadaan sepi. Gimana kalau dalam keadaan ramai? Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Pamo Z1. Dan ini dalam keadaan ramai atau bising. Kita pakai Speaker gitu yang ya background jalanan bising dan ramai. kayak gimana nih? Apakah suara saya masih dengan jelas? Yaitu ANC-nya bekerja atau enggak? Cek 1 2 3 1 2 3. Oke, seperti yang kita lihat tadi untuk hasil mikrofonnya. Ya, pada saat keadaan sepi sih masih kerasa agak robotik gitu. Cuman ketika pada saat keadaan rame, dia cukup baik untuk menahan suara sekitar. Dan juga ini hanya rekaman suara ke audio ya. Nah, pada saat nelpon itu saya udah nyobain juga. Dan waktu itu saya nelpon si Bro Busem. Sebelum saya kasih tahu saya pakai TWS, dia kira saya nggak pakai TWS. Begitu saya tanya, ini mic-nya saya pakai TWS. Dia baru yang, oh seriusnya pakai TWS? Bagus juga nih mic-nya. Jadi bisa dibilang sih sudah oke. Salah satu fitur dari Pamo Z1 ini, dia sudah ada aplikasi di Android maupun iOS. Nama aplikasinya itu Pamo. Nah, di aplikasinya ini sendiri yang kalian bisa lakukan itu ya pertama ganti nama. Terus kalian bisa lihat baterai indikator dan ada juga pengaturan untuk ANC-nya. Jadi kalian bisa salah satunya nih untuk mengatur ketika kalian untuk pakai sistem kontrolnya, kalian bisa dari ANC langsung ke transparent atau bisa melalui ANC off-nya dulu. Selanjutnya ada advanced setting. Di sini ada equalizer dan udah ada 6 setting. Tapi kalau untuk yang default ketika kalian pertama kali connect itu pasti dia ke pop. Cuman sayangnya dia nggak bisa untuk custom sendiri. Lalu ada voice prompt. Jadi di sini kalian bisa mengganti dari bahasa Inggris ke bahasa Cina nih. Untuk ketika kalian pairing itu kan ada yang pairing mode kayak gitu-gitulah. Nah, selanjutnya ada untuk game mode atau untuk low latency mode-nya. Jadi dia ada yang tulisannya close itu dia bisa dibilang off. Dan ada juga yang low atau ada yang bisa lebih tipis lagi yaitu ultra low. Ke bawahnya lagi ada personal setting. Nah, di sini kalian bisa untuk ya update firmware dan juga untuk menggantikan si sistem kontrolnya ini untuk yang 2 kali tap atau long press. Intinya kalau untuk sistem kontrol Pamo Z1 ini sih ya dia kan defaultnya itu play, pause, next track, previous track, voice assistant dan juga untuk ANC atau transparent hearing. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai volume gitu, kalian mau bisa mengatur volume, kalian harus mengorbankan bisa dibilang ya next track atau previous track ataupun si ANC dan voice assistant. Selain itu untuk menerima, mengakhiri, atau menolak panggilan juga bisa. Cuman ingat ya kalau untuk pengguna Android, jadi misalkan kalian pakai aplikasi yang third party, jadi ya kayak WhatsApp atau IG, itu udah nggak bisa langsung menerima telepon atau mengakhiri menggunakan si touch sensornya. Kalau sesuai pengalaman saya sih bisa dibilang untuk touch sensor saya bilang lumayan ya. Jadi dalam arti dia cukup responsif dan dia ada bunyi gitu. Jadi setiap di tap gitu dia ada pek gitu, pek.
Dan juga bisa dibilang dia cukup bagus untuk safety-nya. Maksud saya gini, kalau TWS lain saya pernah beberapa kali kehalangan rambut aja dia masih bisa. Kalau ini enggak. Dan juga ketika saya baring, saya coba balik ke samping gitu, dia kena bantal, dia enggak ke tap juga. Jadi bener-bener harus yang jari. Ya kalau kehalang 1-2 helai rambut sih masih bisa. Cuman perlu beradaptasi lagi dikit ya, soalnya pengalaman saya sih mau 2 kali tap dia 1 kali tap, mau 2 kali tap dia 1 kali tap. Beberapa kali kayak gitu, terutama di awal-awal. Setelah beberapa lama mulai kebiasaan, udah lancar kok. Sekarang kita ke baterainya. Diklaim playtime itu untuk fullnya 24 jam. Kalau di earbuds itu ada 45 mAh dan di case-nya 500 mAh. Nah, untuk playtime earbudsnya sendiri diklaimnya sih 6 jam dan itu dengan ANC nyala dan juga volumenya 100%. Yakin nih. Soalnya gini, waktu saya cobain volume ya 40-60% dan ANC itu selalu saya nyalain. Saya cuma dapat ya 5 jam lebih dikit gitu. Ya nggak jauh sih memang kalau dari klaimnya, jadi masih cukup-cukup aja. Dan untuk ngecas earbudsnya itu kira-kira 1,5 jam. Kalau untuk case-nya dengan tipe C-nya itu dia kira-kira hampir 2 jam. Tapi dia udah bisa loh untuk Q wireless charging. Jadi kalau kalian yang males pakai kabel, tinggal taruh langsung ngecas. Asal udah punya ya wireless chargingnya. Kalau koneksinya dia sudah menggunakan chipset Realtek 8733 CFE. Bluetooth sudah 5.2. Cuman kalau untuk kodek untuk pengguna Android agak kecewa kali ya, karena dia cuma SBC dan AAC. Untuk jarak bisa saya bilang sih standar ya, Bluetooth 5.2 lah. Saya cobain, saya keluar dari kamar, HP di dalam, saya tutup pintu. Masih bisa jalan sekitar 8-10 langkah baru mulai hilang-hilang koneksinya. Dan akhirnya jalan 2-3 langkah lagi dia hilang koneksinya. Kalau untuk pairingnya, kalian harus mengeluarkan earbudsnya dari case-nya. Lalu kalian bisa search di device kalian. Oh ya, untuk connect ke aplikasinya sendiri itu gampang kok. Jadi kalian tinggal login dan lalu kalian pilih si Pamo Z1-nya. Dia akan langsung connect. Untuk single use udah bisa, mau kanan aja ataupun kiri aja. Cuman sempet sih saya nemu masalah ketika saya masukin yang kiri doang kalau nggak salah. Yang kanan itu kayak minta pair ulang gitu. Saya juga bingung ya kenapa seperti itu, tapi tetap kok dia sudah hampir flawless. Jadi ketika kalian ngeluarin dia masih ada ngomong gitu sih kayak turn on, baru dia akan mengikuti musiknya. Jadi untuk koneksi sih bisa saya bilang dia cukup stabil, terutama setelah kalian sudah connect. Kalau untuk latency dia sudah ada low latency mode dan ada 2 tipe, ada yang low dan ada ultra low. Oke, sebelumnya saya cobain tanpa saya aktifkan. Memang sih nonton YouTube aja itu kayak yang ini ada delay-nya nih, bisa kerasa. Kalau saya perhatikan saya fokus baik-baik. Saya ganti ke low masih cukup kerasa juga. Nah, akhirnya saya ke ultra low, baru itu yang benar-benar nyaman. Tapi ya misalkan kalian cuma buka kayak TikTok gitu atau IG, sebenarnya kalau di low-nya aja udah cukup-cukup aja sih, nggak harus yang ultra low. Nah, misalkan kalau buat main game, coba kita lihat deh tesnya. Oke, seperti yang kita lihat tadi untuk latency testnya. Pada saat off untuk low latency mode-nya memang sih kerasa delay-nya. Nah, ketika kita aktifkan yang ya ultra low lah bisa dibilang, itu baru kerasa nyaman. Ya, tetap tidak di level pro atau sama kayak yang kabel ya. Jadi untuk yang casual gitu udah oke kok. Sekarang kita ke kualitas suaranya. Untuk Pamo Z1 ini dia sudah menggunakan 10 mm PEN Plus Titanium Composite Diaphragm Dynamic Driver. Diklaimnya sih untuk bassnya itu dia powerful dan strong. Kalau untuk treble-nya bisa dibilang sih dia smooth dan nyaman. Oke, waktu saya cobain untuk di default ya bisa dibilang equalizer-nya itu yang pop. Memang sih kerasa dia agak V-shape gitu. Jadi si bass dan si treble ini dia kerasa naik untuk si low dan high-nya ya. Nah, untuk mid-nya sendiri dia kerasa ya nggak terlalu mundur tapi tetap kayak di posisinya. Tetap kerasa kayak V-shape tapi nggak yang terlalu deep untuk si mid-nya. Nah, untuk si bassnya sendiri memang kerasa dia cukup powerful. Saya masih bilang cukup ya, karena tetap kalau menurut saya buat bass head kayaknya masih agak kurang deh. Walaupun memang untuk si sub bassnya ini masih kerasa rumblingnya. Oh ya, untuk detail di bagian low-nya sendiri saya bilang sih ya hanya cukup aja.
Nah, kalau kita ke mid, sebenarnya sih suara vokal, suara instrumen begitu sudah terdengar cukup clear. Tapi tetap di harganya saya masih bisa bilang ada yang ya bahkan lebih murah dikit, dia udah kerasa lebih clear. Ya, artinya sih bukan the best, tapi dia cukup baik kok untuk menghantarkan si midnya ini terdengar dengan baik. Nah, untuk treble-nya nih, dia sih memang nggak nusuk ya, nggak harsh, dan dia untuk detail bahkan mikro detailnya ya adalah lumayan masuk sedikit. Cuman kalau pengalaman saya kadang-kadang tuh ya misalkan kayak saya dengerin lagu-lagunya Radiohead, itu kadang-kadang tuh di bagian treble itu kayak ada suara si drivernya itu mungkin kayak nggak kuat ngangkat gitu ya, atau lebih terkesan kayak grainy telinga saya. Jadi setelah ada suara kayak tes gitu, itu ada kayak di ujung-ujung si treble-nya ini, ujung-ujung di frekuensi tingginya. Tapi itu tidak di semua lagu. Ketika saya dengerin kayak lagu-lagu akustik atau lagu-lagu band yang lain, misalkan saya cobain kayak The Cardigans gitu, itu masih terdengar santai. Dan juga kerasa banget nih ketika saya mendengarkan lagu-lagu EDM. Jadi bisa dibilang ketika drop gitu, dia tuh kan nadanya langsung kayak suka langsung naik gitu kan, dan dia butuh power. Nah, itu kerasa untuk si bagian treble itu ada lagi si pecah-pecahnya ini. Oke, kalau kita bicara equalizer lain, bisa saya bilang sih ada kerasa bedanya, tapi nggak yang segitunya. Paling hanya beberapa, misalkan kalian ke yang rock gitu, itu memang kerasa ada bedanya. Tapi untuk yang normal, karena saya pikir awalnya normal ya mungkin sebagai default, yang ternyata nggak. Saya cobain di 1-2 hari pertama, saya pakai yang normal, ternyata itu sih dia bilangnya untuk lebih ke ya di level monitor. Tapi saya sih nggak meyakinkan untuk ke situ ya, dalam arti tetap kerasa memang dia untuk berusaha lebih balance, tapi nggak sampai flat juga. Nah, misalkan untuk telinga balance yang kayak saya nih, saya sukanya yang karakter balance, saya masih bisa terima untuk di normal, bahkan di popnya sekalian. Nah, kalau untuk di pemisahan low, mid, dan high-nya, saya sih udah ngerasain cukup ya, dalam arti dia nggak akan terlalu bercampur-campur. Jadi tetap kerasa ada space-nya masing-masing. Nah, kalau untuk soundstage, saya bilangnya cukup aja sih di level harganya. Tetap ya, tidak di level TWS budget. Dan untuk sound imaging sendiri udah cukup oke. Intinya ketika kalian mendengarkan lagu tidak hanya di satu genre. Untuk Pamuz Z1 ini masih bisa masuk. Jadi dalam arti kalian mau pakai pop atau normalnya, atau bahkan kalian ganti-ganti sesuai dengan selera atau misalkan lagu yang kalian dengerin masih cukup oke. Kita dengerin aja deh sound sample-nya. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops, but I have to be me. If you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Kesimpulannya, kalau kita lihat untuk si Pamuz Z1 ini, memang sih yang diunggulkan itu lebih ke fitur dan juga desain. Ya, kalau kita bicara desain, si beltnya ini dia punya sentuhan yang menarik dan juga untuk si lampu indikatornya ini. Dan untuk kalau fitur, saya bilang sih dia cukup baik ya. Jadi tidak di level yang hanya gimmick juga, tapi ya nggak yang bagus-bagus amat juga. Untuk sekedar casual, jadi misalkan kalian untuk sekitar ya pemakaian di kota gitu, ini cukup banget. Tapi kalau buat saya pribadi, saya sih akan lebih memilih untuk mengambil TWS yang memang fokus ke kualitas suaranya, walaupun saya harus mengorbankan beberapa fitur. Tapi itu balik lagi ke selera dan kebutuhannya. Kalau saya memang beli TWS gitu ya bisa dibilang number one itu kualitas suara. Kuping demanding, kuping demanding. Dikit. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan produknya, pasti akan kita taruh linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang suka dengan konten-konten review TWS atau headphone seperti ini, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!